Oke guys, welcome to TM Sport, channel sport terupdate. Di video kali ini, kita akan membahas polemik antara Sintayong dan Elkan Bagot. Selamat menyaksikan. Akhir-akhir ini, publik sepak bola diramaikan dengan tidak dipanggilnya bek muda asal klub Ipswich Elkan Bagot. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara soal keputusan Sintayong yang tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia untuk laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Pada posisi bek tengah, pelatih Sintayong memanggil 5 pemain dari 22 nama pemain yang sudah dirilis. Mereka adalah Rizky Ridho, Jay Idjes, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari. Kalau saya menyampaikan, tidak ada pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji, sumber kompas.com. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot diwarnai cerita tersendiri. Beberapa waktu lalu, Elkan Bagot tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea. Padahal Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjamannya dari Bristol Rovers. Elkan Bagot tidak dipanggil Coach Sintayong bisa jadi dikarenakan ia kena sanksi atau hukuman dari Sintayong perihal tidak dijawabnya surat PSSI ketika dirinya diminta untuk bergabung bersama Timnas U23 melawan Guinea. Pasalnya pada saat itu Coach Sin mengalami ketimpangan di lini belakang dikarenakan absennya Rizky Ridho karena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Sanksi atau hukuman ini lumrah untuk menerapkan disiplin kepada pemain, sehingga pemain bisa lebih disiplin lagi ke depannya. Tapi yang pasti, apabila Elkan memang pemain yang bagus, kita butuh ia di lini belakang Timnas Indonesia. Berbagai reaksi pun mencuat, termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang masih percaya bahwa Elkan Bagot bisa kembali ke Timnas Indonesia dan masih mempunyai nasionalisme. Namun jika kita melihat nama-nama yang mengisi skuad Timnas Indonesia di lini pertahanan, persaingan akan semakin ketat. Ditambah akan dinaturalisasinya Calvin Verdong, pemain yang bermain sangat baik sebagai defender di klub Nijmegen. Ia juga bisa bermain sebagai pos central defender dalam formasi 3 back. Kemudian ada Kaya Simon, defender 19 tahun yang sudah bermain di Vitesse U21. Adalah pemain belakang Timnas Belanda U19. Dan jika ia memilih untuk bergabung Timnas Indonesia, tentu saja Kaya Simon akan menjadi pesaing tambahan untuk Elkan Bagot. Banyak pemain berdatangan termasuk dari skuad Timnas U20. Coach Indra Safri telah mencari bakat-bakat terbaik untuk timnas selanjutnya. Lantas, apakah ini artinya peluang Elkan Bagot kembali ke skuad Garuda semakin kecil? Polemik Elkan Bagot sendiri cukup banyak mendapatkan atensi dan sorotan. Mulai dari Coach Nova Arianto yang mengatakan tidak dipilihnya Elkan murni keputusan Sintayong, hingga Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyebut jika Elkan Bagot dan Sintayong masih berkomunikasi dengan baik. Namun baru-baru ini komentar menarik muncul dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kita pikir mencoba meredakan polemik yang sedang berlangsung. Berbicara di acara Rossi milik Kompas TV, Erick Thohir menjawab, jika kita tidak boleh menghakimi Elkan begitu saja, apalagi soal nasionalismenya. Saya tidak bisa menghakimi Elkan Bagot tidak nasionalis. Soal tidak bergabungnya Elkan ke Timnas U23,
Saya selalu bilang, kalender itu penting. Kita tidak bisa semuanya itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan dan kondisi timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024, memang tidak masuk kalender FIFA. Tetapi hal terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komentar, karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalismenya di anak-anak ini ada kok. Ucap Erick Thohir, sumber kompas.com. Jawaban dari Erick Thohir tersebut menggambarkan bahwa masih ada peluang untuk Elkan Bagot bergabung bersama timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih 22 tahun, masa depan pemain ini jelas masih panjang. Ia masih akan berkembang, baik secara karakter hingga penampilan di atas lapangan. Sepertinya kasihan saja jika hanya karena satu kesalahan, ia tak bisa lagi membela merah putih. Dengan tidak dipanggilnya Elkan kali ini, kita berharap Elkan dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya. Berikut pembahasan polemik antara Sintayong dan Elkan Bagot. Ini adalah hal yang wajar dalam sepak bola dan sering terjadi di belahan dunia manapun. Sekelas Casemiro saja tak dipanggil ke dalam skuad Brazil untuk Copa America 2024 karena kalah saing dengan pemain Brazil lainnya. Begitu juga di skuad Indonesia yang mulai mengalami kemajuan dari hari ke hari, yang akan membuat pemain harus menunjukkan kemampuan terbaiknya agar dapat masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.